ya, pastikan alasan-alasan kamu itu positif dan yang paling utama kamu nyaman melakukan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel aku kali ini. Teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, happy dan selalu dalam perasaan yang pengennya tuh bersyukur terus ya. Amin Allahumma amin. Nah, jadi kali ini kita bakal sharing-sharing bareng lagi. Kita bakal ngobrol santai lagi. Kali ini kita lanjut ngobrolnya masih seputar introvert. Dan di video kali ini aku udah rangkum 5 cara untuk memulai obrolan bagi kita para introvert. Ini dijamin bakal bikin kita positif gitu. Oke, nah jadi apa aja sih 5 tutorial yang kali ini aku udah rangkum. Oke, langsung aja kita belajar bersama, kita simak bareng di sini. Introvert adalah seorang yang dikenal pendiam, bahkan cenderung takut jika ada obrolan ringan. Mereka memiliki kekhawatiran jika obrolannya membosankan, terus tidak menarik, canggung, atau bahkan kebingungan dalam mencari topik pembicaraan. Nah, padahal nih ya, obrolan ringan seperti ini biasanya kerap terjadi ketika kita berada di tempat umum. Nah, walau menurut introvert obrolan ringan ini membuang waktu, tapi ada baiknya ya, malah justru sebaiknya hal ini perlu dilakukan untuk supaya bisa menimbulkan kesan yang positif. Walaupun nih ya, hal ini tuh menurut para introvert berat banget kalau untuk dilakukan, tapi ada beberapa teknik yang bisa kita para introvert lakukan untuk meningkatkan keterampilan kita dalam mengobrol. Nah, teman-teman simak terus videonya ya. Oke, langsung aja. Yang pertama, pastikan kamu menemukan alasan yang tepat. Semisal kamu mendatangi suatu acara. Nih, seorang introvert itu malas banget melakukan aktivitas yang menurutnya itu membuang-buang waktu. Tapi, mendatangi acara sesekali itu perlu dilakukan. Semisal mendatangi pesta kantor atau menghadiri undangan sahabat. Yang terpenting, kita bisa menemukan alasan yang tepat untuk melakukannya. Nih, mendatangi acara dekat rumah bisa membuat kamu lebih dikenal sama warga sekitar. Sedangkan kalau kamu hadir di acara kantor, itu bisa menimbulkan kesan kalau kamu itu orang yang dapat berbaur sama rekan kerja kamu, atasan, dan lainnya. Pastinya ya, pastikan alasan-alasan kamu itu positif dan yang paling utama, kamu nyaman melakukannya. Yang kedua, kurangi kecemasan sebelum memulai obrolan. Bagi sebagian orang, memulai obrolan santai adalah aktivitas yang sangat mudah dilakukan, tetapi ini tidak bisa dirasakan untuk kita para introvert. Obrolan akan menjadi sangat menakutkan, sehingga itu ya, kita sering merasa cemas sebelum kita memulai obrolan. Nah, maka dari itu, yuk ubah mindset kita. Yakinlah bahwa obrolan yang akan kita lakukan tidak menakutkan, bahkan justru ini bisa membuat kita punya teman baru. Nah, jadi tetaplah positif, sering-seringlah ucapkan afirmasi-afirmasi yang baik supaya cemas kita berkurang. Dan satu lagi, bernafaslah dengan teratur supaya kita nggak begitu gugup. Oke? Yang ketiga, langsung memulai obrolan. Beranikan untuk membuka diri lebih banyak dan menjalin pertemanan baru. Kita bisa melakukan ini ketika ada acara di kantor atau ketika kita menghadiri acara resepsi. Untuk mengawalinya, kita perlu mengetahui bahwa orang yang ada di sebelah kita juga kemungkinan merasakan hal yang sama seperti yang kita rasakan. Nah, persepsi ini terjadi karena biasanya orang yang ada di sebelah kita itu sama-sama diam seperti kita. Jadi ada kemungkinan kita sama-sama introvert. Untuk mengawali percakapan, kita bisa bertanya tentang dirinya, hobinya, atau kita bisa cari tema obrolan yang kira-kira kita dan dia juga sama-sama sukai. Itu juga bisa menjadi awalan yang baik ya kayaknya.
Yang keempat, jadilah pendengar yang baik. Nah, jika seseorang yang ada di sebelahmu adalah ekstrovert, kemungkinan dia memulai obrolan terlebih dahulu itu sangat besar. Jangan berikan tatapan remeh ya padanya. Jangan menatap dengan tatapan yang kelihatannya tuh kayak meremehkan kayak gitu. Cukup jadikan kita sebagai pendengar yang baik saja. Kita bisa berlatih secara aktif mendengarkan obrolannya, berikan pertanyaan atau tanggapan sebagai cara untuk membuat kita memahami dia lebih baik. Hindari sikap menyela di tengah cerita atau menimpali sebelum diminta. Ini perlu banget digarisbawahi sih ya. Kalau dirasa dia hanya ingin bercerita, ya sudah, cukup dengarkan saja secara tulus. Begitu dia meminta saran atau tanggapan dari kita, barulah kita berikan saran terbaik menurut versi diri kita. Agar bisa menjadi pendengar yang baik, ketika ada orang yang bercerita kepada kita, ingatlah bahwa apa yang dikatakannya itu penting bagi dirinya. Dia memerlukan teman untuk mendengarkan, dan hargai usahanya untuk bercerita kepada kita. Oke, tips yang kelima, berikan pujian secara tulus. Kata-kata yang tepat untuk orang lain bisa membuat harinya jadi lebih baik. Ada sebuah studi tahun 2009 menyebutkan bahwa orang yang bisa menyenangkan orang lain secara tulus bisa memberikan kesenangan pada dirinya sendiri, dan orang tersebut bisa mendapatkan kepuasan diri. Untuk memberikan pujian, kita perlu memperhatikan secara tulus apa yang diucapkan orang tersebut. Nggak perlu hal besar, kita cukup perhatikan beberapa hal-hal kecil aja yang ada pada dirinya. Hindari berbasa-basi dan berikan pujian hanya tentang kualitasnya saja, lebih baik daripada tentang penampilan fisiknya. Bagi seorang introvert, memulai obrolan untuk pertama kali, membuka obrolan pertama kali itu memang gak mudah. Jadi kalau di awal kamu gagal, gak perlu bersedih atau menyalahkan diri sendiri. Ingat, segala sesuatu butuh proses dan kita perlu menghargai proses itu. Aku yakin selama kita berusaha semampu kita, dengan kita sesering mungkin berlatih, kita pasti bisa menerapkan kelima tutorial tadi yang aku udah sharingkan. Aku yakin kita pasti bisa melakukan semua ini. Introvert bukan sebuah kekurangan, tapi adalah sebuah, kalau menurut aku, karunia ya, yang dari sana kita juga bisa berlatih dan belajar banyak hal. Jadi tetap semangat berlatih. Sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah simak video ini sampai akhir. Aku tunggu insight teman-teman di kolom komen, karena aku juga pengen belajar dari teman-teman. Kan karena di sini kita konsepnya adalah sharing bareng, belajar bareng. Jadi selain teman-teman simak video dari aku juga pengen dapetin insight dari teman-teman introvert. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.